Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Jabar Alif, NPM 186900002. Saya akan mempresentasikan tentang Study and Optimization of Vague Hydrostatic Pressure (XXP) to improve mass transfer and quality characteristic of candied green plums, Prunus Mumi. Pendahuluan. Dehidrasi osmotik atau OD adalah prosedur terpenting untuk menghasilkan manisan plum hijau. Studi ini menyelidiki perlakuan tekanan hidrostatik tinggi (HHP) untuk meningkatkan proses OD. Desain komposit pusat diterapkan untuk mengoptimalkan parameter HHP dengan tekanan mulai dari 50 hingga 400 MPa dan waktu dari 1 hingga 30 menit. Prosedur HHP yang inovatif dibandingkan dengan perlakuan pemanasan tradisional pada efisiensi percepatan dengan model pellet. Sifat fisika, kimia, dan sensorik dibandingkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HHP efektif untuk mempercepat proses OD, tetapi tidak seefisien metode pemanasan. HHP meningkatkan kandungan asam yang dapat dititrasi, kekencangan, dan warna hijau yang lebih tinggi daripada pemanasan pada produk yang diperoleh. Hasil sensorik mengungkapkan bahwa HHP memungkinkan untuk lebih mengawetkan bau dan rasa khas dari produk akhir. Bahan dan metode. Bahan baku: buah yang dipanen pada saat kematangan komersial dan dengan bentuk dan ukuran yang seragam. Dipilih dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dan kelembapan relatif 100% sampai digunakan. Persiapan sampel. Larutan sukrosa hipertonik dibuat dengan melarutkan sukrosa komersil dalam air suling pada konsentrasi 40%. Berdasarkan proses tradisional manisan plum hijau yang masih mengandung biji dilubangi dengan matriks jarum untuk mempercepat perpindahan massa. Proses HHP dan desain eksperimental. Plum hijau yang dikemas dikenakan perlakuan HHP di ruang bertekanan dengan volume kerja 10 liter dan diameter 120 mm dan tekanan kerja maksimum yang direkomendasikan 600 MPa. Sampel mengalami tekanan dalam kisaran 50-400 MPa. Contoh profil suhu dan tekanan sampel selama pengolahan HHP pada 400 MPa selama 10 menit. Selanjutnya adalah dehidrasi osmotik. Setelah perlakuan awal, plum dicelupkan ke dalam larutan sukrosa 40% pada suhu kamar 22 derajat Celcius selama 5 hari. Gas kimia diaduk 2 kali sehari untuk mencampur larutan dan konsentrasi sirup disesuaikan menjadi 40% setiap hari dengan menambahkan sukrosa ke dalam larutan. Sampel menjadi sasaran penentuan analitik setelahnya 0-5 hari. Setelah dikeluarkan dari sirup, sampel segera dicuci dengan air suling untuk menghilangkan larutan yang menempel di permukaan dan dibubuhi kertas penyerap. Analisis statistik. Semua penentuan dilakukan dalam rangkap 3. Data dianalisis dengan statistik dengan analisis varian satu arah untuk memeriksa signifikansi statistik perbedaan menggunakan uji Tukey. Diikuti oleh model fitting. Parameter yang akan digunakan di bagian kedua percobaan dipilih berdasarkan hasil yang diperoleh. Parameter model pellet dihitung dengan Origin Lab 8.0. Korelasi antara hasil analisis instrumen dan sensorik dihitung dengan analisis korelasi Pearson. Hasil dan diskusi. Yang pertama adalah optimasi parameter HHP. Ketika membandingkan efisiensi perpindahan massa dengan penelitian lain yang menerapkan HHP sebagai perlakuan awal untuk manisan buah dan sayuran, hasilnya tidak semuanya konsisten. Menemukan bahwa pada kisaran tekanan yang diterapkan 100-500 MPa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kadar air strawberry setelah OD proses. Menemukan bahwa meningkatkan tekanan dari 200 menjadi 600 MPa tidak meningkatkan SG dan WL. Tomat ceri yang mengalami dehidrasi osmotik selama 6 jam
Di sisi lain, dalam penelitian lain, peningkatan SK dan atau WL bahan tanaman manisan selama perlakuan awal OD dengan HHP diamati dengan meningkatkan tekanan kerja. Selanjutnya adalah perpindahan massa buah pelam hijau. Model pelek yang digunakan untuk menyesuaikan data parameter perpindahan massa selama waktu pemrosesan menunjukkan nilai koefisien determinasi yang tinggi. Kurva menunjukkan dalam semua sampel tingkat SG atau WL yang lebih tinggi pada tahap awal OD yang menurun selama proses. Dan terutama disebabkan oleh kekuatan penggerak osmotik yang lebih tinggi antara pelam hijau dari media hipertonik di sekitarnya pada awalnya. Sifat fisika kimia buah pelam hijau. Konten TA turun di semua kelompok bersama dengan OD. Setelah perlakuan, pemanasan H dan T, pelam hijau menunjukkan kandungan TA yang lebih rendah dibandingkan sampel HHP dan C. Kemungkinan karena kebocoran asam organik intraseluler yang dipromosikan oleh kerusakan membran sel selama proses pemanasan. Dalam semua sampel, parameter ini menurun selama waktu OD, lebih cepat pada awal proses dan mencapai dataran tinggi setelah 48 jam untuk sampel H dan T, dan setelah 96 jam untuk sampel HHP dan C. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh hilangnya komponen larut seperti asam organik yang dapat terjadi selama proses osmotik. Tes sensorik. Penampilan dievaluasi melalui parameter warna hijau dan kecerahan. Dibandingkan dengan kontrol, sampel HHP mencetak nilai yang sama untuk warna hijau dan sedikit lebih tinggi secara signifikan untuk kecerahan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Penerapan HHP dievaluasi sebagai alternatif perlakuan panas sebelum OD untuk produksi manisan pelam hijau. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan aplikasi potensial HHP sebagai pra-perawatan untuk mendapatkan manisan pelam hijau yang dicirikan dengan tingkat kualitas yang tinggi. Uji konsumen yang lebih luas diperlukan untuk memastikan penerimaan produk dibandingkan dengan produk tradisional. Analisis sensorik telah mengkonfirmasi data yang diperoleh dengan analisis instrumen ketegasan dan warna. Juga menunjukkan bahwa sampel yang diberi HHP mempertahankan bau dan rasa khas pelam hijau dari sampel segar.